Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlasin, nomor NIM 132. Saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2021. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada pengertian dan tujuan penelitian. Menurut Sugiono, bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Sugiono juga mengungkapkan bahwa tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jenis-jenis penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode kuantitatif, yang kedua metode kualitatif, dan yang ketiga metode kombinasi. Ciri khas penelitian. Ciri khas penelitian tentunya memiliki ciri dasar yang perlu Anda ketahui. Dikutip dari situs EduNote, berikut ini penjelasan 4 ciri dasar yang dimiliki penelitian. Yang pertama, bersifat sistematis dan logis. Penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang beraturan serta dibuat secara logis dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua, bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar mudah dipahami banyak kalangan, serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada analisis penelitian. Analisis penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada proses penelitian. Yang pertama ada mendefinisikan tujuan penelitian. Sebelum kita memulai proses penelitian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan yang ingin kita temukan atau goal. Karena jika hal ini tidak dilakukan, kita akan kesulitan mencapai proses selanjutnya. Yang kedua ada desain penelitian. Setelah kita menentukan apa tujuan dan sasaran dalam proses penelitian kita, kemudian menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistem informasi, misalnya ada use case diagram, activity diagram, dan lain-lain. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa saja yang akan kita sertakan dalam desain. Selanjutnya ada proses penelitian. Yang ketiga ada sampling. Sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah menentukan desain apa yang ingin digunakan. Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar menjiplak hasil orang lain, tapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil tersebut, agar kita bisa menambahkan referensi dan ide dalam proses penelitian desain kami. Yang keempat, pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa apa saja, dan membutuhkan banyak referensi guna membantu penelitian yang sedang dilakukan.
Yang kelima ada analisis data setelah mengambil data yang dibutuhkan. Maka kita harus menganalisis data tersebut. Apakah data ini yang kita inginkan, atau bisa saja data ini salah dari dan lain sebagainya. Analisa terhadap data yang sudah kita kumpulkan ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika tidak, maka bisa saja terjadi kesalahan dalam informasi. Yang keenam ada kesimpulan dan pelaporan. Setelah selesai mengumpulkan dan menganalisis informasi, selanjutnya kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh pada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut, atau dapat cross-check lagi oleh anggota tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan dan pendapat yang sama. Selanjutnya ada jenis metode teknik analisis data kualitatif. Yang pertama ada analisis konten. Metode analisis konten digunakan ketika kamu harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang dimiliki. Pada penelitian ini, kita mewajibkan kamu memahami keseluruhan data atau penelitian itu sendiri. Maka perlu menggunakan teknik ini. Metode ini akan sangat membantumu dalam metode analisis ini. Kamu bisa menggunakan kode warna pada tema tertentu. Yang kedua ada analisis naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita. Tentunya memuat seluruh bagian penelitian, terutama data yang terkait. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penilaian, emosi, dan banyak lainnya. Yang ketiga ada analisis wacana. Metode yang satu ini terbilang mirip dengan metode analisis naratif. Hanya saja, metode analisis wacana lebih berfokus pada konteks sosial, yang mana di dalamnya terjadi interaksi antara subjek, peneliti, dan peneliti. Yang keempat ada analisis kerangka kerja. Metode ini bisa dikatakan sedikit lebih maju dan lengkap dibandingkan metode yang lain. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sosialisasi, identifikasi kerangka, coding, casting, pemetaan, dan penginterpretasian. Yang kelima ada analisis teori beralas. Metode ini berasal dari analisis satu kasus atau kejadian guna menyusun teori. Untuk selanjutnya, beberapa kasus lainnya ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi terhadap teori. Selanjutnya ada jenis metode teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif banyak digunakan pada peneliti yang datanya dapat diukur atau dinumerikan. Data tersebut juga dapat diolah dengan teknik statistik dan komputasi. Statistika amat lekat dengan teknik analisis data kuantitatif. Sebagian besar dalam melakukan teknik analisis data ini pasti selalu menggunakan ilmu statistika. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel peneliti akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilainya sendiri. Yang kedua ada analisis statistik inferensial. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak membuat kesimpulan, dalam analisis ini kamu diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini tepat digunakan jika penelitianmu mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inferensial juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas. Yang ketiga ada analisis diskriminan. Analisis diskriminan didefinisikan sebagai teknik analisa data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data
berdasarkan pengukuran variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadikan dua kelompok bisa berbeda. Selain itu, teknik ini juga dapat menentukan dan mengetahui hal baru dari pengukuran variabel tersebut. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.